bergabung di acara webinar malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan Amin. kelancaran segala. Amin. Baik teman-teman, eh, sebelum kita ke materi yang lebih lanjut, perkenalkan nama saya Hendarwan. Saya asli dari Kota Bandung, lebih tepatnya sih dari Chicago, Cimahi, Caket Tunggu. Jadi saya lebih tepatnya dari Kota Cimahi, Kota Bandung. Saat ini saya masih bekerja di Taiwan, di Kota Toyen, di salah satu pabrik yang bergerak di bidang tekstil. Kalau latar belakang keluarga sih mungkin eh, adik saya berasal dari Garut dan ibu dari Kota Bandung. Eh, Secara kebetulan ya, ibu itu seorang penjahit rumahan waktu dulu. Dan penjahit rumahan. Jadi dari kecil dengan dunia konveksi itu mungkin buat saya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu asing karena dari kecil sampai sekarang itu ya ketika melihat dunia itu intinya ya sudah tahu tentang dunia jahit menjahit lah begitu. Dan untuk saat ini saya sedang merintis usaha kecil-kecilan lah ya di bidang eh, clothing industry atau mungkin teman-teman lebih mengenalnya konveksi ya. Usaha ini sih aku mulai rilis sejak tahun 2017 setelah aku berada di sini di Taiwan. Karena aku masuk ke Taiwan itu tahun 2015. Kalau sebelumnya aku bekerja di Indonesia di salah satu perusahaan di bidang provider ya. Karena di tahun 2014 itu si perusahaannya kan di apa merger dengan XL, akhirnya ya terkena PHK secara massal dan akhirnya yang memutuskan untuk pergi ke Taiwan. Itu ya teman-teman. Ya itu sekilas sih perkenalan dari saya dan latar belakang saya. Untuk selanjutnya kita langsung masuk aja ke materi. Tema kita malam hari ini sukses membangun usaha konveksi dari nol. Sebenarnya sih kalau dibilang sukses, aku ya belum sukses lah karena aku juga masih merintis ya di bidang usaha ini, masih banyak belajar juga, masih banyak hal yang kekurangan-kekurangan dalam berbagai hal gitu. Tapi mungkin kalau dibilang jalan ya alhamdulillah saat ini udah berjalan cukup lancar. Jadi untuk hal yang aku lakukan dalam membangun usaha ini, yang pertama aku selalu memperhatikan keempat faktor itu. Yang pertama sikap mental, yang kedua itu ide usaha, strategi, manajemen dan pemasaran, dan yang terakhir yang pasti nggak boleh enggak itu adalah konsisten. Jadi keempat hal ini perlu teman-teman perhatikan, baik itu usaha konveksi ataupun usaha yang lain. Aku rasa keempat hal ini harus harus menjadi patokan juga. Kita masuk ke sikap mental. Sikap mental yang dimaksud di sini adalah sikap mental wira swasta ya teman-teman. Jadi sebelum kita sudah sering banget mendengar kerjaannya apa wira swasta gitu. Terkadang kita juga nggak ngerti apa itu wira swasta gitu kan. Wira swasta ini kan secara bahasa itu terbagi dari dua kosakata yaitu wira dan swa. Wira itu artinya berani, swa itu sendiri. Jadi berani untuk mandiri, intinya begitu. Jadi untuk membangun bisnis itu kita ya aku saat itu berpikir ya aku harus berani berjalan di kaki aku sendiri, semuanya aku berani melangkah sendiri
keluar dari zona nyaman, karena ya tidak menutup kemungkinan ya kita bekerja. Aku dari dulu itu dari mulai lulus sekolah selalu bekerja, belum pernah menjalankan bisnis. Jadi keputusan untuk eh, mandiri itu tidak gampang gitu. Jadi seiring berjalannya waktu juga di dalam bisnis itu selalu ada yang namanya hambatan, namanya hal-hal yang tidak di luar prediksi itu ya kita harus benar-benar siap gitu. Ya intinya kita harus berani mengambil keputusan-keputusan yang tepat, lebih berani lagi untuk melangkah ke depan. Eh, Sikap dasar ini yang harus menjadi landasan kita untuk mengawali usaha gitu. Baik itu usaha konveksi maupun eh, usaha yang di bidang lain. Nah, untuk selanjutnya dari mana aku mengawali bisnis itu? Aku mengawali usaha ini dari dua hal. Idenya itu dari dua hal. Yang pertama adalah hal yang aku sukai, yang kedua hal yang aku kuasai. Gitu. Jadi hal yang aku sukai itu saat itu ketika sampai di Taiwan ini banyak banget waktu luang, eh, lebih banyak waktu luangnya daripada waktu kerjanya. Jadi di sela-sela waktu luang itu aku selalu isi dengan hal-hal yang bisa dibilang positif lah ya. Salah satunya adalah aku menjalankan hobiku yaitu membuat gambar, beberapa gambar-gambar desain waktu itu ya sebetulnya aku belum jago banget bikin gambar waktu itu, hanya ngerti dasar-dasarnya aja untuk membuat gambar, tapi aku coba lagi dan beberapa aku ikutin tutorial dari YouTube, ikut juga kayak les online kayak gini gitu untuk meningkatkan skill itu waktu itu. Hal yang aku sukai ya dari gambar itu. Yang kedua, hal yang aku kuasai. Nah, kembali lagi ke cerita awal, ada beberapa hal yang aku bisa bilang kuasai atau mengerti. Sebenarnya tidak menguasai banget waktu itu, hanya mengerti aja beberapa hal seperti misalnya konveksi. Yo aku paham lah dari mulai semua dari cara screen printing, jahitan dan sebagainya kayak gitu. Karena ruang lingkup keluarga juga tukang jahit lah gitu ya, jadi bukan hal yang asing. Nah, dari situlah aku muncul ide-ide seperti ini. Oh, aku kayaknya kalau misalnya bikin waktu itu aku mau bikin kaos gitu, biar biar nggak terlalu monoton, biar nggak sama dengan teman. Akhirnya aku awalnya itu membuat satu-satu dulu dari gambar-gambar yang aku buat itu aku coba cetak dengan kaos sablon satuan. Ya nggak niat untuk dijual sebetulnya, aku hanya niat untuk ya untuk pakaian sendiri aja gitu. Jadi saat itu sampai ke Taiwan ya aku pakai pakai jalan keluar sekitar ruang lingkup pekerjaan atau sekedar ke warung Indo kayak kayak gitulah ya. Terus ya di situ muncullah teman-teman itu pada bilang kok kaosnya beda gitu. Mungkin di tahun 2016-an itu lagi banyak kayak kaos-kaos yang kata-kata aneh ya, kayak kayak gitu. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, akhirnya, oh kamu bikin sendiri kayak gitu. Iya, aku cetak sendiri. Kamu mau gak gitu? Kalau mau nih sini tak tak buatin gambarnya kayak gitu. Awalnya itu nggak niat bisnis, hanya sekedar apa ya, hobi lah gitu. Aku juga nggak pernah berpikir untungnya berapa, ininya berapa, nggak ada kepikiran ke situ, hanya sekedar menjalankan aja gitu. Ada teman-teman, Wan bisa nggak buatin, aku pengen punya konsep kayak gini.
Oh oke, nanti tak buatin. Padahal kan kalau dipikir-pikir secara bisnis ya rugi ya gitu. Kita berjam-jam membuat gambar dan cetak kaosnya juga cuma satu kayak gitu. Nah, selain itu kan eh, mungkin teman-teman juga tahu lah kalau orang dari Bandung itu udah pasti suka dengan Persib. Nah, karena suka dengan Persib saat itu aku cobalah ceritanya mah jadi konten kreator gitu ya. Tapi eh, nggak jadi konten kreatornya waktu itu kan YouTube masih sangat longgar banget. Jadi beberapa video orang kita download, kita edit ulang dan upload juga itu jadi apa ya, boleh-boleh saja gitu ya masuk. Nah, di situ ceritanya mah jadi konten kreator YouTube. Nah, karena dari situlah aku kenal lah dengan teman-teman komunitas YouTuber Indonesia yang ada di Taiwan gitu, teman-teman PMI yang sama hobinya dengan kita bikin konten-kontenan, zamannya vlog-vlogan lah ya waktu itu. Nah, dari situ teman-teman yang punya eh, channel ini kebanyakan pengen punya bajunya dengan nama channelnya dia kan. Nah, dari situlah mungkin awal mula pasar saya itu terbuka gitu. Jadi eh, mungkin kalau ada teman-teman sekarang yang hadir pernah pernah bergabung di YCIF, ya saya mengucapkan terima kasih banyak gitu karena dari situlah pasar ini mulai terbuka gitu. Jadi ketika saya mengirim ke teman-teman itu, biasanya sama teman-teman YouTuber itu dijadikan konten. Nah, dari situlah mungkin sebar dan akhirnya masuklah beberapa komunitas yang minta diproduksi. Saat itu tahun 2017-an itu saya belum belum memiliki sarana produksi sendiri, belum. Saat itu saya masih masih hanya sebatas ya udah bantuin aja gitu, kirim kayak kayak gitu aja sih. Kita produksi ke orang dari nol sampai jadi, kita terima jadi awal-awalnya begitu. Hingga akhirnya makin ke sini kok makin rame ya gitu. Nah, disitulah aku berpikir kenapa enggak ya coba kita buka kecil-kecilan, sediain alat yang semampunya aja. Cuman kan di situ pastinya ada kendala ya. Kenapa kendalanya? Karena kita jauh. Nah, disitulah saya berpikir untuk eh, bagaimana nih strateginya, manajemennya. Mungkin pemasaran udah terbuka, tapi untuk melakukan strategi bisnis ini, saya harus bagaimana? Sementara saya kan jauh. Nah, jadi di sesi yang ketiga itu saya bilang kan strategi, manajemen, dan pemasarannya gitu. Nah, dari situ untuk strategi manajemennya sebenarnya sih saya sangat dasar banget. Strategi manajemen yang sangat dasar, coach ya. Kita melakukan planning, organizing, action, gitu, kontrol dan evaluasi. Nah, di pertengahan 2018 sebenarnya mulailah saya itu ambil cuti ke Indonesia, pulang sekitar 1 bulan gitu kalau nggak salah waktu 40 hari dan waktu inilah yang aku gunakan untuk membangun organisasinya gitu. Setelah perencanaan ini, oh saya butuh nih orang-orangnya siapa aja yang akan melakukan di bisnis ini gitu ya. Jadi saya ambil waktu itu saya beli mesin jahit dulu nggak langsung banyak karena masih uji coba ya. Eh, Meja sablon pun saya cuma sediain satu lusin, mesin jahit itu empat itu bisa dibilang satu set ya. Kalau untuk bikin kayak t-shirt itu udah aman lah ya gitu dengan empat itu satu jenis itu ada obras satu, ada overdeck satu, ada jarum dua sama jarum satu. 4 mesin sama meja sablon dan alatnya satu lusin ditambah lagi eh, untuk sablon satuan.
Untuk sablon satuan waktu itu saya nggak langsung beli mesin digital printing yang benar-benar digital printing ya waktu itu. Saya beli secondan, dan second juga itu sebenarnya printing printing rakitan yang dimana dari printer rumahan yang dijadikan untuk alat cetak ke media sablon gitu ya, yang murah-murah lah gitu ya, gitu. Nah itulah, dari situlah saya sudah menemukan orangnya. Saya balik lagi ke Taiwan, dan di situ saya mulai action, ya saya melaksanakan bisnis ini gitu. Mungkin cuman ya disinilah di awal saya bilang sikap mental ini sangat kuat ya. Ketika saya action, gak lama 2019 itu datanglah COVID. Dan kita juga tahu ya teman-teman, yang namanya sudah di zaman COVID waktu itu, ya mungkin semua mengalami hal yang kurang baik, khususnya di bidang bisnis ya gitu. Apalagi di pakaian 2019 mungkin sampai 2022-an lah ya, 2021 2022 ya, saat itu sudah wah, ini bisa berjalan gak ya gitu ya. Kalau aku nggak berjalan ya udah sampai sini ya. Jangankan kita untuk kembali modal kan, baru aja berjalan beberapa bulan, mungkin nggak sampai 1 tahunan lah ya, sekitar 1 tahunan lah kurang lebih, dilanda COVID. Ya pertaruhan yang memang berat ya waktu itu. Cuman saat itu saya berpikirlah punya strategi yang lain. Artinya ketika di Indonesia ini sulit gerak, sulit pasar, akhirnya saya coba deh, saya pasarin ke luar negeri. Ceritanya dari zaman YouTuber itu, akhirnya kan saya punya banyak temen tuh, yang ada yang di Hong Kong, yang di Singapura, yang di Malaysia, ada yang di Jepang, ada yang di Korea juga gitu kan. Jadi kita by phone lah komunikasi, menawarkan kerjasama, mau nggak kita kerjasama, aku punya produk nih bagus. Nah, saat itu yang saya tawarkan bukan pakaian yang biasa, tapi saya tawarkan jaket kulit saat itu. Karena menurut saya jaket kulit itu di luar negeri harganya wah banget gitu kan. Contoh seperti saya juga sebelum itu saya pernah cek-cek di pasar-pasar sini, yang kulit original itu kan 10.000 sampai 15.000 ya gitu. Coba deh, kebetulan keluarga besar dari Bapak kan di Garut pengrajin jaket kulit. Kenapa enggak nih gitu. Coba deh kita pasarin deh ke luar negeri gitu, ke teman-teman PMI yang ada di luar negeri. Mungkin ekonominya nggak sesulit pasar yang ada di Indonesia, karena saat saat COVID lockdown itu bisa dibilang industri pakaian ini beku. Karena ya kita juga semua tahu ya, saat itu jangankan untuk beli fashion ya, untuk makan aja masih banyak yang kesulitan gitu kan. Alhamdulillah mungkin ya rezeki bersama lah, saya bilang sih rezeki bersama gitu. Akhirnya di situ booming lah, ke beberapa negara saya masuk jaket kulit, ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, Hong Kong, semuanya masuk. Hampir semua negara yang ada PMI-nya itu masuk saat itu. Dan jumlahnya lumayan banyak waktu itu. Karena saya juga waktu itu memang getol banget promosi ya. Saat itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin saya udah nggak terlalu apa ya, udah nggak terlalu getol di promosi, apalagi di jaket kulit ya gitu. Sekarang udahlah kita jalan yang adanya aja, yang sejalannya aja gitu. Karena terlalu banyak promosi juga untuk saat ini, kapasitas bisnis saya juga belum begitu kuat, saya pikir begitu kan. Nah itu. Dan untuk controlling, ya, untuk mengkontrol orang-orang yang bekerja di rumah,
Itu bagaimana? Sementara saya ada di Taiwan, yang bekerja ada di Bandung. Saya caranya itu hampir setiap hari, sekitar jam 10 atau jam 11 sampai jam 12 malam di sini, biasanya aku selalu komunikasi dengan orang yang di rumah. Baik itu ke bagian yang produksi, bagian yang pegang keuangannya, gitu. Ataupun kalau sekarang kan ada yang jual di online shop-nya juga, saya selalu pengecekan setiap malam. Kenapa dilakukan malam? Karena kalau siang kan saya kerja sampai jam 5 sore, jam 5 sore saya pulang, mandi, sampai maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib saya biasanya tidur. Jam 10 atau jam 11 saya bangun, saya komunikasi dengan orang yang di rumah. Hampir setiap hari. Apalagi di hari Sabtu ya, Sabtu malam Minggu, karena di hari Sabtu ini waktunya gajian orang-orang yang kerja, karena gajian itu biasanya mingguan. Jadi hampir setiap hari Sabtu itu wajib komunikasi dengan orang yang di rumah gitu untuk controllingnya. Dan untuk evaluasi, saya selalu mengevaluasi setiap hasil pekerjaan. Baik itu pekerjaan berupa produk, cara teman-teman di rumah yang bekerja gitu kan. Saya selalu evaluasi. Setiap ada kekurangan, setiap ada hal yang kurang-kurang, pasti saya selalu lakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas produk kita. Gitu teman-teman. Jadi 3 tahapan ini, dari mulai tadi kita ide, dari mulai sikap mental ya, sikap mental, ide usaha, terus strategi manajemen yang saya lakukan kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus tetap konsisten di bisnis ini. Kenapa? Karena eh, orang itu pasti mencari, pasti menunggu gitu. Kalau kita nggak konsisten, hanya semangat-semangat di awal aja, nanti pasti nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Gitu. Konsisten ini penting, baik di bisnis apapun. Gitu. Tetap konsisten itu artinya uh, ada gangguan. Konsisten di sini artinya konsisten dalam melaksanakan bisnis, konsisten dalam pekerjaan, gitu. Peningkatan skill untuk diri kita, peningkatan skill untuk karyawan, dan gitu. Dan kita perluas relasi juga, itu penting. Kenapa? Kayak tadi saya bilang, saya awal itu hanya mengerti basic-basic aja tentang desain, basic-basic aja tentang gambar. Waktu awal mengawali membuat gambar itu, waktu itu hanya apa ya, lebih banyak itu saya ambil template ya, template dari Figri, Pinterest atau Behance gitu. Beberapa template saya ambil, gampangnya mah kita cari dari Google lah ya gitu, cari dari Google, download, perbaiki resolusinya, buang beberapa bagian atau kita gabungkan dengan gambar yang lain. Awal-awal mulai itu seperti itu. Tapi semakin ke sini, kita kan semakin tahu kalau misalnya hal-hal seperti itu, kalau kita pasarkan sebagai produk dengan labeling kita sendiri, itu udah pasti kena hak cipta. Dan semua orang-orang yang membuat gambar sekarang udah pasti melakukan hak 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 ciptanya, dia pasti udah didaftarkan ke Haki gitu. Nah, makanya dari situ, wah gimana nih caranya ya, itu dia akhirnya saya ikut beberapa privat secara online dengan teman-teman yang sudah senior gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang beberapa skill untuk pembuatan gambar sudah dikuasai gitu, dari mulai ya membuat gambar yang secara original gitu kan. Mungkin gini, saya ini kan generasi kelahiran 80-an ya. Generasi 80-an sudah pasti saat kita remaja
mengerti Photoshop sama Corel aja udah keren gitu kan. Nah, sekarang di era yang sekarang udah muncul yang namanya Android dan iOS, dan di sana sudah keluar juga aplikasi pembuatan gambar yang lebih apa ya? Kalau menurut aku lebih keren dibandingkan Adobe Illustration ataupun Corel yang saya pelajari dulu gitu. Secara mau nggak mau kita harus mengikuti zaman yang ada di zaman sekarang. Jadi kalau dibilang sekarang saya branding produk gitu ya, mau nggak mau, walaupun kita usia udah bukan di zamannya lagi, kalau target kita pasar kita adalah remaja, mau nggak mau kita harus memperhatikan tren remaja, apa yang sedang tren, apa yang akan datang kayak gitu. Sebenarnya sih kalau untuk memperhatikan tren remaja itu nggak terlalu sulit karena pada dasarnya kiblatnya remaja di Indonesia itu kalau nggak USA ya, kalau nggak Amerika pasti Korea, Jepang, mungkin sekarang Cina mungkin bisa beberapa beberapa model banyak yang ikut ke Cina ya. Secara untuk kepentingan pasar mau nggak mau ya saya harus memperhatikan itu gitu. Itu teman-teman, eh, sampai di keempat ya, keempat hal tadi sudah selesai. Jadi ada sikap mental, terus ide usaha, terus strategi dan konsisten. Yang terakhir adalah mungkin teman-teman bertanya, apa sih kegiatan usaha yang berjalan saat ini gitu kan? Kegiatan usaha yang berjalan saat ini adalah saya mulai membuat artikel dengan brand nama saya sendiri, dengan model saya sendiri untuk dipasarkan di marketplace Indonesia. Kalau di Taiwan saya nggak main itu karena ya kita terlalu sibuk lah ya gitu. Uh, yang kedua adalah jasa maklun. Jasa maklun ini mungkin bisa dibilang jasa sebagian dari kegiatan produksi. Misalnya kayak jasa jahitnya saja, terus kayak jasa sablonnya aja, atau printingnya saja kayak gitu, dan atau hanya jasa bordirnya aja, atau mungkin yang hanya jasa pasang kancing atau lubang kancingnya saja gitu teman-teman. Yang ketiga adalah branding partnership. Jadi sekarang saya ada program buat teman-teman, biasanya teman-teman yang bermain di sosial media sekarang di TikTok ya, biasanya itu ada obrolan kayak gini, bisa nggak aku buat brandku gitu, tapi aku belum punya alat usaha gitu kan. Saya selalu bilang sama mereka, kamu bisa buat brand kamu dengan hanya modal 1.500.000, kamu sudah bisa punya sebuah artikel dengan nama kamu sendiri, dengan desain apa yang kamu mau, dengan brandingan kamu lah intinya gitu. Cukup 1.500.000, gue bilang kayak gitu kan. Kamu sudah bisa dapetin satu lusin untuk di kaos. Terserah kaosnya mau warna apa, mau size-nya apa, terserah kamu untuk mengawali bisnis. Nah, jadi kalau kemarin ada yang tanya di Facebook ya, berapa modal awal untuk membangun usaha konveksi? Kalau saya bilang sih minimal, nggak ada minimal lah. Kalau minimal membangun usaha konveksi, eh, ya lumayan gede ya. Lumayan gede kalau membangun usaha konveksi yang benar-benar semuanya komplit gitu. Karena di zaman sekarang ini dibilang konveksi yang komplit itu berarti punya mesin jahitnya, punya sablon manualnya, punya sablon printingnya, punya
Oh iya, itu pertanyaan saya di FB katanya. Iya, ya benar ya Kak Ratnasari ya yang tanya itu. Berapa sih modalnya gitu. Jadi kalau aku sih eh, lebih menyarankan gini, kalau teman-teman mau usaha konveksi, jangan dulu teman-teman langsung beli alat, tapi teman-teman buka pasarnya dulu. Seperti apa yang aku lakukan dulu gitu kan. Jadi kalau kita langsung terjun ke konveksinya, nanti teman-teman punya alat tapi nggak punya pasar juga sia-sia gitu. Karena namanya alat kan semakin waktu nggak dipakai juga rusak, dipakai juga rusak gitu. Jadi lebih baik rusak karena dipakai gitu. Jadi kalau kalau bicara modal awal bikin konveksi, kalau memang sudah ada pasarnya, udah ada target pasarnya, mungkin teman-teman eh, teman-teman bisa awali dengan modal yang sangat minim, yang saya bilang tadi, mungkin kisaran 1 juta sampai 1,5 juta pun teman-teman udah bisa membuat brand teman-teman sendiri. Tergantung sih brandnya apa yang teman-teman ingin buat, misalnya mau buat itu kerudung ataupun gamis atau ya seperti aku lari ke target pasarnya ke remaja kayak gitu. Kurang lebih lah begitu kalau misalnya membangun usaha konveksi. Tapi kalau memang niat banget pengen bangun usaha konveksi, eh, kalau memang modal awal, oke lah kita yang paling gampang dulu lah, misalnya jahit dulu. Kalau teman-teman mau buka jahitan terlebih dahulu, kurang lebih apa ya, pakai pakai yang secondan aja gitu, yang rekondisian garment lah alatnya gitu, mesin jahitnya. Mungkin 10 juta cukup sih. Kayak misalnya beli yang mahal itu hanya overdeck. Ya. Nah, kalau yang di foto ini masih aku juga ini ambil rekondisi. Aku mesin tuh nggak ada yang beli baru, semuanya saya beli rekondisian. Alat percetakan buka usaha tapi takutnya pemasaran. Nah, itu yang 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 banyak terjadi itu begitu. Karena gini, ketika contoh ya, kenapa saya beli mesin printing waktu itu saya beli rakitan? Karena kalau yang aslinya itu mungkin harganya DTF itu dari yang merek Cina aja lah yang murah. Kemarin saya tanya itu harganya 150 gitu. Coba bayangin kalau aku jebret beli 150, terus aku nggak bisa jualnya gitu. Mau gimana gitu. Cari duit 150 itu susah gitu. Jadi jadi ya aku selalu saranin teman-teman cari pasarnya dulu, cari targetnya dulu, bikin kecil-kecilan dulu, misalnya bikin 1 lusin dulu, bikin setengah lusin dulu. Ya terserah teman-teman bisa cari vendor sendiri atau kalau misalnya teman-teman mau kerjasama juga boleh lah nanti bisa diskusi lagi lebih jauh gitu. Nah, gitu. Jadi mungkin 10 jutaan kalau untuk beli mesin yang second-secondan rekondisian seperti yang aku pakai sih dari kebanyakan dari Juki. Kenapa Juki sih? Ada juga kemarin yang tanya, Kak rekomendasi di FB ya, rekomendasi alat yang mesin jahit yang inilah yang murah dan gampang gitu. Saya rekomendasiin mungkin dari Juki. Kenapa? Karena Juki ini eh, bisa dibilang bagus gitu ya, tahan. Yang kedua masalahnya itu spare partnya. Spare partnya si Juki ini gampang karena Juki ini kebanyakan garment-garment khususnya di Bandung ya, pabrik-pabrikan. Nah, ada yang bilang apa? Iya, saya kemarin yang tanya gitu. Ya gitu teman-teman. Jadi kalau Juki ini spare partnya nggak terlalu sulit lah gitu. Kalau ada sesuatunya yang namanya juga alat kita pakai pasti ada aja kendalanya dan kita teknisinya juga kalau menurutku di mana si Juki ini banyak gitu. Sunar, Sunarti Taiwan adik. Oh, kirain mesin Sunar. Gitu teman-teman. Garmen tas Alto juga di Bandung. Oh iya, terima kasih Bandung tas Alto. Alto itu yang belah mananya? Oh deh. Nah itu teman-teman. Jadi eh,
Untuk artikel yang saya rilis sekarang, udah ada yang launching sih. Mungkin salah satunya crew neck-nya yang saya pakai ini. Di sini juga ada t-shirt oversize-nya, ada siapa? CP ya. CP, saya bikin juga CP. Kenapa? CP karena mungkin seperti saya bilang tadi, CP ini mungkin saya lebih menargetkan target pasarnya adalah supporter ya, gitu. Karena sekarang di dunia supporter bola, baik Indonesia maupun luar negeri, jaket-jaket seperti ini sedang hit lah, gitu ya. Kalau misalnya yang streetwear jersey yang sublimasi ini mungkin saya launching di akhir bulan ini. Gitu. Ya kurang lebih lah. Ini kalau misalnya produk yang saya pasarkan saat ini, gitu teman-teman. Sok monggo barangkali teman-teman ada yang pengen ditanyakan. Gitu. Ini untuk membuka usaha konveksi kita harus ada modal berapa? Oke, untuk membuka usaha konveksi tadi saya sudah bahas kira-kira punya modal berapa. Kita gampang-gampangannya aja dulu, kita buka usaha jahitnya dulu lah, gitu. Jangan dulu bicara usaha konveksinya. Kita kurang lebih sekitar 10 juta sih cukup. Kita beli mesin jahit 4 unit. Yang second ya, yang rekondisi, bukan second gitu ya. Bandungnya di mana ya? Aku di Cimahi, Kak. Lebih tepatnya mungkin teman-teman lebih dikenal sentra kain Cigondewa. Ya, aku di belakang tuh. Nggak di Cigondewa pasarnya sih. Kalau di situ ya orang-orang kaya. Ada mesin obras, mesin jahit yang buat bunga. Masalahnya sudah lama sekali nggak dipakai. Apa mas? Bisa aja ini kalau mesin bisa aja dipakai. Yang penting ya mungkin ada beberapa kendala. Ya bisa lah diservis, bawa ke teknisi, mungkin jalan lagi lah pasti. Dulu bagaimana cari koneksi tukang jahit dan saat kita belum punya modal banyak. Dulu aku koneksi cari, ya itu dia. Kalau aku mungkin cari koneksi tukang jahit itu nggak terlalu sulit karena secara keluarga besar, baik dari ibu maupun dari bapak, pada dasarnya memang tukang jahit semua gitu ya. Bergerak di bidang kerajinan lah gitu ya, gitu. Ya, itulah. Kalau mencari koneksi dulu nggak terlalu kesulitan gitu karena mungkin teman-teman juga yang orang Bandung tahu lah kalau Cigondewa itu memang tempatnya di mana para brand lokal memproduksi gitu, dan salah satu tukang produksinya itu ya keluarga besarku yang di Cigondewa gitu teman-teman. Untuk membuka usaha kira-kira modal berapa ya, sekitar 10 jutaan ya tadi. Bagaimana cara cari referensi gambar, pakai aplikasi apa untuk menggambar sekian dan terima kasih. Referensi ya, tapi saya tidak menyarankan untuk download langsung teman-teman jual. Referensi gambar untuk desain biasanya aku lebih enjoy cari di Pinterest. Teman-teman bisa download Play Store, ada kayaknya. Ada Play Store juga, ada Pinterest. Teman-teman buka Pinterest, ya di sana banyak referensi, tapi saya merekomendasikan kita untuk di awal-awal sebelum sebelum imajinasinya keluar sebagai referensi, ATM aja dulu lah gitu. Amati dulu terus tiru dan modifikasi gitu. Jadi jangan plug ketimplek kita download dari Pinterest terus kita eh, jadikan produk, karena itu sangat berbahaya. Karena itu sudah pasti, kecuali kalau misalnya gini, teman-teman beli gambarnya ke akun yang upload si gambar tersebut gitu. Boleh, pasti
Cuman pasti ada harganya, ada berapanya. Teman-teman dapat lisensi untuk penggunaan gambar. Intinya begitu. Tuh. Kurlib 50 juta komplit. Mesin jahit, mesin hack deck, mesin obras, alat sablon, dan lain-lain. Kurang lebih 50 juta. Oke sih kalau misalnya sampai di sablon mungkin 50 juta itu jadi. Tapi dulu aku mengawali ini tuh nggak sampai 50 ya. Pertama itu saya beli mesin jahit kurang lebih 10 juta. Ini satu-satu ya, 4 unit satu-satu. Alat sablon, meja sablon, dan screen segala macem. Pokoknya satu set lah alat sablon, yang meja cuman satu lusin, kurang lebih 10 juta, 20. Beli mesin printing digital yang saya cerita tadi, rakitan second ya, di marketplace Facebook. Waktu itu saya beli 7 juta. Jadi kurang lebih saya invest di bisnis itu awal 20 juta gitu. Untuk SDM-nya saat itu saya culik karyawan orang lain gitu. Jadi memang begitulah. Uh, saya nggak ngajarin ya gitu. Cuman memang saya waktu itu menculik karyawan orang lain. Jadi ada yang kerja di tempat lain bagus nih gitu sablonnya. Saya ngomong, kamu mau nggak kerja di saya gitu? Emang kamu mau buka sablonan? Ya, bilang kayak gitu kan. Kamu mau apa? Saya bilang kayak gitu. Kamu mau apa? Tapi kamu harus kerja konsisten di saya, rame gak rame kerja di saya bilang kayak gitu. Ya saya culik orang itu. Dia minta waktu itu, dia orang Tasik ya. Di rumah can beres, maaf, rumah belum beres gitu. Rumah belum beres. Emang kamu bikin rumah apa? Saya bilang kayak gitu. Tinggal apa? Ya, udah harus langsung jadilah. Saya keramik aja dulu. Saya beliin kamu keramik berapa, tapi itu harus pakai beli keramik ya, bilang kayak gitu, harus dipasang ya gitu kan. Harus dipasang ya, nanti kamu kerja di saya, kamu bayarnya pakai hasil kerja kamu di saya, mau nggak? Akhirnya orangnya mau. Nah, itulah saya dapat tukang sablon yang bagus akhirnya. Dan kalau si si kepala jahit yang sekarang tuh sama, itu juga saya ambil dari tempat lain, tapi nggak pakai cara itulah, itu karena memang dia udah jenuh di sana gitu. Ya, akhirnya saya tarik di tempat saya dan bekerja sekarang, jadi bisa saya bilang eh, terlalu keren ya kalau disebut divisi. Ya, bisa dibilang kepercayaan saya di bagian jahit, yang satu kepercayaan saya di bagian sablon, dan kebetulan di akhir tahun kemarin saya tambah satu alat, yaitu mesin bordir yang digital gitu kan. Eh, jadi itu juga saya ada satu orang. Jadi kurang lebih yang sekarang yang saya percayai itu ada 4 orang. Yang satu pegang keuangan, yang satu pegang tim sablon, yang satu pegang tim bordir, yang satu pegang tim jahit. Kurang lebih begitu. Pengen punya tailor tapi tidak bisa buat pola dan rekomendasi buat belajar. Sebenarnya kalau tailor ini kalau di bahasa konveksi ya, tailor adalah satu level di atas konveksi. Biasanya yang disebut tailor itu udah bisa membuatkan jas. Artinya bukan jas alma mater yang dipakai secara umum oleh apa ya? Oleh kayak SMK ataupun akademis. Bukanlah. Ini bikin jas pengantin. Biasanya jas pengantin lah, kurang lebih begitulah. Baju-baju atau gaun-gaun yang high high class lah gitu ya, yang hanya bikinnya itu biasanya disebut tailor. Agak rumit ya kalau untuk sampai ke level tailor gitu. Terlalu berat lah gitu. Aku juga belum berani kalau mengaku, oh aku bisa buka tailor. Aku juga belum berani kalau sampai dibilang seperti itu. Misalnya join maklun untuk produksi pasmina pakai brand sendiri, apakah bisa? Bisa teman-teman, karena ini terserah mau misalnya maklun apanya aja, atau misalnya mau maklun
pasmina itu kerudung kan, kerudung berarti printing. Yang sulit itu dipegang keuangan, kebanyakan korupsi. Nah, di sini. Jadi kenapa saya kalau aku caranya karena jauh. Jadi si keuangan itu saya pegang m-bankingnya di sini gitu, dan saya juga nggak kasih stok uang terlalu banyak. Jadi eh, saya lebih baik kirim setiap minggu. Misalnya saya prediksikan di minggu ini pengeluaran sekian, saya cukupin aja uangnya sekian. Misalnya butuh 10 juta, ya saya hanya stokin 10 juta gitu. 10 atau paling dilebihin 1 atau 2 juta. Controllingnya gitu. Jadi ke keuangan itu sebenarnya yang paling sensitif, dan aku nggak pernah rekomendasiin kalau keuangan itu dilepas sepenuhnya gitu. Jadi keuangan itu kita harus yang pegang, kita harus yang atur dari sini. Tetap saja korupsi. Padahal saudara kandung tetap saja produksi. Jadi ginilah teman-teman, eh, cara saya ya menyikapi saudara kandung tapi tetap aja korupsi. Makanya saya nggak pakai saudara. Yang kerja semuanya adalah orang lain. Kenapa? Karena saya berpikir gini, kalau saudara ada sebuah masalah, kita ngomong, kita keras, buntutnya panjang. Tapi kalau orang lain, lu salah-salah gitu. Kalau ya sampai jalur manapun orang lain gitu maksudnya gitu. Tapi kalau misalnya sama saudara, ya kita pasti nggak tega gitu. Anggap eh jadi keinget sih. Ya saya juga pernah mengalami gitu. Kayak saya buka konveksi di kebun kak, tapi khusus celana dan rok sekolah saja, memproduksi PNS SMA. Oh, seragaman ya. Cuman kesulitan dalam pemasaran. Sudah buka toko Shopee tapi belum rame. Nah, kalau misalnya bantu mempromosikan, tapi saya bingung karena kan situasinya untuk mempromosikan seragam sekolah enaknya di platform apa ya? Kalau ya saya juga main di apa untuk seragaman kayak gitu, seragam kantor. Eh, Kalau ini sih mungkin pasarnya yang paling enak adalah door to door ke sekolah gitu. Saya juga bikin kayak bekerja sama, ya mungkin dulu teman-teman sekolah dulu yang sekarang jadi pejabat gitu, ya saya deketin gitu. Seperti misalnya kayak beberapa bulan lalu juga saya bikin kayak alma mater SMK itu untuk ke Tanjung Pinang gitu, karena kebetulan salah satu gurunya itu teman kuliah dulu gitu. Nah, terus juga saya pernah bikin khususnya si dinas pertanian ya gitu. Jadi kalau dinas pertanian ini mungkin saya lebih banyak masuk gitu. Ya, saya jalur masuknya itu yaitu koneksi aja gitu. Koneksi. Kalau misalnya seragam ini, karena seragam ini beberapa sekolah itu kan yang menyediakan sekolah gitu. Nggak jarang sekali eh, beli secara online. Ada sih yang beli secara online, tapi kebanyakan sekolah itu kan harus dari sekolah gitu. Sama bagaimana referensi gambar pakai aplikasi. Udah ini ya. Ada lagi yang sulit pegang keuangan. Udah. Aku suka desain sama eh, aku juga bisa jahit, cuma nggak bisa polanya. Oke, gampang sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa pola, sebenarnya gini. Kalau pola-polaan yang sederhana, yang umum, itu teman-teman bisa beli. Di platform seperti Shopee juga banyak yang jual. Kayak misalnya polaan kaos, polaan hoodie, pola-polaan begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, itu kan kita dikasih kertas polanya. Kertas pola dikasih, nanti ya kita tinggal ngikutin polanya aja itu. Biasanya dari size S sampai 4XL itu ada. Kalau pembuatan pola baju, mana tadi?
Buatan pola baju kakak buat sendiri atau ada tenaga khusus yang membantu? Nah, di sini sebenarnya seperti saya bilang, eh, saya ini bisa dibilang untuk urusan jahit itu nggak mahir gitu. Eh, jadi tadi saya bilang ada kepala tim jahit, nah dialah yang membuat gitu. Saya biasanya mengarahkan, tapi eh, kita harus tahu gitu, harus bisa menyalahkan dan kita harus tahu ngasih tahu yang benar, walaupun kita nggak bisa melakukannya. Kadang gimana ya? Ya sikap tadi lah, sikap mental yang saya awal dibahas di awal itu memang ya begitu gitu. Ya mungkin bos sih belum ya. Kita selaku pemilik perusahaan, kita harus benar-benar menjaga kualitas kan. Nah, kitanya juga harus upgrade pengetahuannya gitu. Oke, maaf untuk saat ini bahannya yang menurutnya bagus, harganya murah di daerah Jawa di mana? Jawa, Jawanya mana? Kalau setahu aku sih Jawa, kalau Jawa Tengah sih di Jogja banyak. Di Jogja, Sleman itu banyak, banyak, banyak bahan yang bagus. Tapi kalau misalnya tetap sih, pokoknya kalau Tangerang, Bandung, ya Jogja, Jogja Sleman banyak, Jogja Sleman banyak. Bagaimana cara mengaplikasikan pola desain yang kita buat dan apa aplikasinya ini beneran pengen tahu, pengen coba soalnya mengaplikasikan desain ya. Kalau saya sih sampai saat ini seperti saya bilang, saya menguasainya di Corel dan Photoshop. Jadi eh, untuk Corel mungkin saya lebih lebih nyaman ketika merancang desain atau membuat ukuran-ukuran desain, saya lebih nyaman bikin di Corel. Tapi ketika memainkan warna, saya lebih nyaman di Adobe, entah itu di Photoshopnya ataupun di ilustrasinya. Karena menurut saya kalau di Photoshop misalnya ataupun di Illustrator, di Adobe lah ya gitu, itu jangkauan warnanya, permainan warnanya itu luas, imajinasinya luas gitu. Daerah Solo gimana Kak? Daerah Solo, Solo ke Bandung juga deket sih. Kalau mau bisa ke daerahku, ke Cigondewa, ke sana bisa cari bahan di sana. Berbagai jenis bahan ada. Harganya juga terkenal karena terkenal sentra kain ya di kampung itu gitu. Harganya murah dan di sana juga kalau kakak udah bisa apa ya, udah punya koneksi, nggak perlu repot-repot untuk datang ke Bandung, udah bisa saling kepercayaan gitu. Banyak juga di sana yang menyediakan eh, hanya by phone, misalnya nanti barangnya lebih efisien kan dipaketin atau misalnya dititip bis bisa lah, bis ke Solo banyak kok dari Bandung gitu, bisa pakai Keramat Jati atau apa gitu, lebih lebih efisien. Kalau bis mungkin lebih cepat karena misalnya dinaikin dari Bandung jam 7 malam ya gitu, sekitar bis malam lah ya kalau ke Jawa Tengahan itu biasanya jam 7 malam, mungkin jam 12 malam udah bisa sampai di tempat kakak, besoknya udah bisa diproduksi gitu. Kalau pakai ekspedisi juga saya rasa ke sana kalau yang pakai yang kargo-kargoan begitu nggak terlalu mahal lah. Mungkin satu koli paling 70 sampai 50 70. Masih worth it lah aku bilang sih gitu. Kalau di Jawa Barat ya saya rekomendasiin belanja bahan di Cipadu, Tangerang. Kalau enggak ke ya ke tempatku Cigondewa. Teman-teman sudah tuh waktunya sudah mau habis gitu ya, teman-teman. Mangga pertanyaan terakhir gitu ya. Satu lagi lah. Kalau aku biasanya di pasar Tanah Abang. Ya, Tanah Abang juga bagus, Tanah Abang gitu. Tapi biasanya kalau Tanah Abang mungkin lebih banyak di apa ya?
lebih lebih terkenal dengan pakaian jadinya kalau Tanah Abang gitu. Ya, sepertinya itu sudah semuanya ya pertanyaan dari teman-teman 140. Terima kasih banyak Kak Wan. Aku sendiri juga belajar banyak dari webinar ini, dari pengalaman Kakak. Kalau dari yang aku perhatiin itu, Kak Wan menggunakan network yang ada dan mencari network lain. Tadi lewat YouTube, bertemu dengan teman-teman baru, dan menawarkan sesuatu yang bisa kita jual. Jadi teman-teman sebelum mau beli barang, mesin jahit, teman-teman cari dulu ini siapa kira-kira yang mau beli produk kita. Uh, dan kalau dari saya perhatiin juga kawan ini bisa manajemen banyak hal ya. Uh, Skill interpersonalnya atau skill bertemannya sangat bagus. Baik. Oke teman-teman, saya mau announcement juga. Jadi, Dosa, maaf izin. Itu mm-mm. linknya kayaknya salah deh. Itu kayaknya bahasa Mandarin. Oh gitu ya. Iya, tadi saya udah buka. Konsesioner tapi nggak bisa dibuka. Oh baik-baik. Nggak bisa dibuka tapi kayak gini nih. Hmm, Di tuh bentar ya. webinar tips mengajar Mandarin. Oh, Salah link salah link ya. Maaf Iya, ya. Sebentar aku kirim lagi. baik. Mungkin Kak Wan ada kata-kata terakhir sebelum yang untuk menyemangati teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada kesempatan webinar malam hari ini. Mungkin pesan dari saya satu, kita jangan terlalu maksain diri kita untuk menjadi apa yang kita mau, tapi yakinlah bahwa Tuhan itu ngasih jalan yang terbaik buat kita, gitu teman-teman. Karena seperti halnya aku nggak ada pikiran dulu untuk bekerja di Taiwan, untuk buka konveksi ini hal yang jauh gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, ini jalan yang Tuhan berikan dan Tuhan ngasih yang terbaik buat kita, disyukuri aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Sangat menginspirasi. Teman-teman juga boleh mengucapkan terima kasih atau kasih emoji tepuk tangan atau buka mikrofon bila makasih juga boleh. Makasih banyak, kawan. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih ilmunya kawan. Oke, untuk Kak Wan sendiri sudah boleh keluar dari meeting ini ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku akan tetap di meeting ini hanya untuk memastikan semuanya punya akses ke link absensi ini. Terima kasih banyak, kawan. Sama-sama. Bye-bye.